Oke, alhamdulillah teman-teman, dulur-dulur yang di luaran sana. Ya, kami sudah sejak awal sama Ustadz, sama rombongan tim Sarkup. Sudah sebisa mungkin kami untuk bertawasul kepada beliau, juga mengucapkan, melafadzkan beberapa zikir yang kami hadiahkan, kami sedekahkan pahalanya untuk beliau Sohibul Makom, dan semoga semua itu selalu membawa kebaikan. Gitu. Nah, inilah tadi yang kita sebut yang banyak dibicarakan orang. Beliau inilah, entah itu makom atau makam, wallahu alam lah. Oh, iya, betul. Nanti biar sahabat-sahabat di luaran sana yang menilai. Iya, betul. Kita yakin panjenengan di luaran sana, pecinta-pecinta Sarkup, lebih pinter, lebih hebat dari kami. Beliaulah yang ada di sini ini, di hadapan kami inilah yang disebut ataupun dipanggil oleh masyarakat, khususnya yang pada ziarah ke sini, adalah Syekh Japaran Siddiq. Ini saja baru pertama kali nih datang ke sini, Mas Agus. Alhamdulillah, saya mungkin sudah 3 tahun yang lalu sering ke sini, karena dulu awal mula saya tertarik saat itu ya. Gitu. Tertariknya itu dulu saya sering mondar-mandir ke Gunung Sari ini. Saat itu ya masih udah ada saung ini, cuma bahkan lebih rapi kan gitu ya. Sekarang kondisinya kan sudah semakin tua, sudah banyak yang bocor gitu. Cuma dulu ada orang tua yang juga asli orang sini, mungkin sekarang mungkin juga pikun ya gitu, cerita ke saya bahwasanya setiap kali beliau ziarah sama anak didiknya, selalu ada yang kesurupan. Gitu. Nah, suatu ketika ada yang kesurupan ini bilang, seolah-olah beliau ini adalah Sohibul Makom. Beliau bicara, saya dulu di sini berjuang bareng sama Raden Sake. Gitu. Seperjuangan beliau di sini itu dulu Raden Sake, Mbah Mear, beliau nyebutnya Mear gitu ya. Mbah Mear yang ada di sana. Kita pos Tajur itu. Pos, ya. Kok saya jadi blinting, Tat. Jadi kapan-kapan kita harus ke sana juga nih, Tat. Iya, Gitu. Kita Mbah Mear. penelusuran jelajah. Terus yang ada di sini, seperjuangan beliau itu, beliau Syekh Japaran Siddiq ini bersama dengan Mbah Jaya Sakti. Yang mana Mbah Jaya Sakti itu makam aslinya katanya ada di Cilember. Di atas Curug Cilember. Wah, luar biasa, mantep. Petilasannya ada di sini, di wilayah Gunung Sari ini. Gunung Sari ini. Tapi untuk wilayah Gunung Sari ini yang masyhur itu beliau Syekh Japaran Siddiq juga ada yang biasanya kekaromahannya, yang mereka ziarah itu ngambil karomahnya di bidang pengobatan atau tabib atau tukang syariat. Nggak jauh dari sini ya, mungkin 200 atau 300 meter karena jalannya memutar. Kalau kita terabas aja, itu ada, paling cuma 100 meter, itu ada Mbah Darugem. Itu yang dulu beliau seorang tabib. Tapi tukang pengobatan berarti. Pengobatan, iya, di masa penjajahan dulu. Subhanallah. Dan ini Pak, sahabat-sahabat dulur semuanya, pecinta Sarkup, di sini ini mungkin pengurus atau apa meninggalkan tulisan ya, bagi hamba Allah yang berhati mulia dan ikhlas mohon bantuan untuk perbaikan makam keramat. Ini sangat sederhana, tulisannya pun begini, hanya ditaruh di atas makam. Jadi kita ulang, siapapun yang ada di luaran sana yang pengen bersedekah jariah untuk pembangunan ataupun renovasi makam keramat Mbah Syekh Japaran Siddiq ini, silahkan datang langsung ke Gunung Sari ini. Emang ini kondisinya kayak begini tadi ya, bekas di pagernya udah bocor-bocor. Bahkan ini di belakang kamera ini juga ditopang sama bambu. Udah kropos ini, udah ditopang sama bambu. Tadi pintu masuk juga udah nggak bisa ditekan kan gitu. Nah, seperti itu, sahabat dulur, mungkin sesuai tadi di pembukaan bahwasanya kami datang ke sini karena arahan ataupun insting ya, sinyal yang masuk ke Ustadz itu membawa ke sini ada sesuatu yang sepertinya pengen dihadiahkan. Nanti kita cek lingkungan luaran kita. Apakah itu kira-kira ada di luar atau di area dalam ini gitu? Yang jelas udah beberapa hari yang lalu, Mas Agus.
Makanya saya kebetulan Mas Agus Sawan ngopi di rumah awalnya, terus saya bertanya kan, ini di daerah belah arah ke arah Citerep, saya kan nggak tahu nih kalau di sini ada petilasan atau ini makam. Cuma perasaan saya sih, ini sih versi pribadi saya, kayak patilasan ini. Tapi wallahualam ya versi orang lain bilang. Iya. Tapi emang beliau itu sering singgah di sini dulu. Ya bahkan dulu sempat para beberapa jawara gitu di sini. Terus di area makam ini ya dulu tempat apa perkumpulan, bukan perkumpulan ya, kayak ibaratkan zaman sekarang tuh pendopo. Nah area di sini dan kita di sini dapat mandat, bukan mandat sih sebetulnya. Dibilang mandat sih bukan ya Mas. Ya sebetulnya sih Tarikan hati lah gitu. tarikan hati. Cuma dari tarikan itu ada sesuatu yang kita harus ambil. Maksudnya kalau emang itu bisa diambil ya alhamdulillah. Tapi kalau emang toh itu kita tidak bisa diwujudkan ya mungkin bukan milik kita. Cuma dalam bayangan itu, dalam mimpi itu beberapa hari yang lalu muncul. Dan emang kebetulan sesuai dengan apa? Dengan gambaran pemikiran saya gitu. Tentang Iya, tata letak atau lokasi gitu. Tapi ya kita ya nantilah sambil Kita di cek. luar kali ya. Teman-teman di luar sana mohon maaf ya, bukannya kami ini rombongan kami tidak sopan ya. Kami ke sini sudah lebih dari jam 1. Di sini kondisinya sudah tidak ada, entah ada atau enggak adanya kuncen. Ya, tapi sudah sepi. Ada satu rumah di samping bangunan ini, tapi sudah tutup. Jadi setiap kali saya ke sini itu selalu malam, Tat. Jadi tidak pernah ketemu sama siapapun kecuali sama peziarah kan gitu. Sebetulnya sih kita tuh sebetulnya sih Mas, kita ini ditunggu udah dari lewat jam 1 sebetulnya Mas. Nah, sebetulnya. Cuma kan kita tadi masa kita langsung datang langsung ujuk-ujuk begitu. Iya. Izin dulu. Oke, sobat kita cek di luaran, kita lihat-lihat ada bambu unit terebengnya. Wah, di sini pernak-pernik gaib itu istimewa. Nah, ini buat teman-teman sahabat semuanya yang kira-kira apa? Punya rezeki boleh di Ya, ini kan ini aja udah ditopang pakai bambu. Nah, ini bukti 1-2 orang atau mungkin beberapa orang udah ada sebagian bantuan ya yang datang. Ya, lagi ngumpulin mungkin. kita tadinya sih kita pengennya disaksin kalau ada kuncen. Iya, kita minta izin kuncen gitu kan. Ini karena sudah tidak ada siapa-siapa kan. Wah, ini kita udah di luar, dulur. Ini ada bambu botol. Kok saya di sini merinding ya. Saya tadi punya puntung rokok, ini mubazir. Ya, ini bambu cakep banget ini, Tat. Ini bambu botol. Ya, ruahnya cakep-cakep nih. Kalau ada orang juga saya dari dulu pengen minta bambu ini nih, tapi nggak pernah kesini siang ini. Ini bagus ya bambu ya. Iya. Tapi kenapa nggak mau banyak deh? Setahu saya begitu, sejak 3 tahun yang lalu ini bambu kalau ada yang numbuh baru, Mati. yang tua mati. Oh. Gitu. Berarti ini Nggak mau banyak. ini bertahun-tahun kali ya. Ini cuma dia tempatnya ini udah diaping warga ya, jadi pemukiman warga ya. Iya, ini udah penuh sama warga, tinggal ini aja makam, tapi kita juga nggak tahu ya status. Nah itu kalau ada orang ya alhamdulillah. Ya, status makam ini wakaf atau apa tanahnya kita juga nggak tahu. Itu ada orang dari atas itu. Bismillah. Ini kalau yang rumah di sini dibuka mungkin kita bisa nanya gitu ya. Iya, justru itu.
Karena di sini juga ada yang sangat menarik ini, Tat. Makam yang Oh satu iya ini. ya. Ini makam yang satu ini sangat menarik ini. Coba lihat ini. Tapi kan Nisanya. tadi kita udah tawasul kan. Iya, nisanya ini cakep ini- banget bentuknya. Ini jangan berpikiran negatif nih. Orang ini kalau dibilang buat ngegantung, tapi kalau dibocorin nanti bahaya juga.